Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita masih belajar di tema 2 tentang bermain di lingkunganku. Materi pelajaran yang akan dipelajari hari ini yaitu PPKN dan Bahasa Indonesia. Simak baik-baik video pembelajaran dari Ustazah ya. Sekarang Ustazah akan menjelaskan tentang aturan. Sebelumnya, aturan itu apa sih? Ya, aturan adalah sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang 4 aturan. Yang pertama adalah aturan di rumah. Yang kedua adalah aturan di sekolah. Yang ketiga adalah aturan di rumah teman. Dan yang keempat adalah aturan di tempat wisata. Simak penjelasan berikut ini ya. Pertama adalah aturan di rumah. Aturan di rumah adalah sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah. Aturan di rumah dibuat dan disepakati oleh semua anggota keluarga. Anggota keluarga itu ada ibu, ayah, adik, dan kakak. Yang kedua adalah aturan di sekolah. Aturan di sekolah adalah sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Aturan di sekolah harus dipatuhi oleh semua warga sekolah, seperti ustadz dan ustazah, Ananda Solihah, dan petugas sekolah. Yang ketiga adalah aturan di rumah teman. Aturan di rumah teman adalah sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah teman. Yang keempat adalah aturan di tempat wisata. Aturan di tempat wisata adalah sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan di tempat wisata. Lalu, apa saja ya manfaat kita mematuhi aturan? Yang pertama, hidup kita menjadi disiplin. Yang kedua, hidup kita akan terasa lebih tenang ketika kita mematuhi aturan. Yang ketiga, terwujudnya kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Yang keempat, mempunyai sikap tanggung jawab. Yang kelima, disayang orang tua dan disayang teman. Sekarang kita akan belajar tentang keragaman, wujud, dan bentuk benda. Sebelum kita memahami tentang wujud benda itu seperti apa, coba sekarang Ananda amati benda di sekitar kalian. Apakah bentuk dan warnanya sama semua? Benda di sekitar kita memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk lingkaran, seperti jam dinding, uang logam, ban sepeda. Ada juga yang berbentuk segi 4, seperti papan tulis, jendela, kain lap. Ada yang berbentuk segitiga, seperti bendera, rambu-rambu, penggaris. Ada yang berbentuk tabung, seperti gelas, ember cat. Ada yang berbentuk kubus, seperti dadu, mainan Rubik. Ada juga benda yang berbentuk balok, seperti lemari es, penghapus, dan lain sebagainya. Selain memiliki bentuk, benda juga memiliki wujud. Kalau memiliki wujud, otomatis kita bisa merasakan atau merabanya. Ananda Solihah, sekarang kita akan belajar tentang wujud benda. Wujud benda itu terbagi berapa sih? Wujud benda ada 3. Yang pertama, padat. Yang kedua, cair, dan yang ketiga, gas. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang benda padat. Benda padat itu ciri-cirinya memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Ingat, benda padat ciri-cirinya memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya,
Di sini Ustazah punya piring. Piring ini kita letakkan dimanapun, bentuk dan ukurannya tetap. Meskipun Ustazah simpan dan geser ke depan, piring ini bentuk dan ukurannya tetap, yaitu piring. Contoh lain, kemudian di sini ada buku paket. Buku paket ini kita letakkan dimanapun, bentuk dan ukurannya tetap juga. Walaupun Ustazah geser, bentuk dan ukuran buku ini tetap. Jadi, piring dan buku paket ini termasuk benda padat karena kita letakkan dimanapun, bentuk dan ukurannya tetap. Selanjutnya yang kedua, benda cair. Benda cair ciri-cirinya memiliki ukuran tetap, tetapi bentuknya bisa berubah-ubah mengikuti tempatnya. Ingat, benda cair ciri-cirinya memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya bisa berubah-ubah mengikuti tempatnya. Contohnya, nah di sini Ustazah punya air. Air ini Ustazah letakkan ke dalam botol. Bentuknya jadi seperti botol dan ukurannya tetap. Sekarang bagaimana kalau kita letakkan air ini, kita pindahkan ke dalam wadah ini? Bentuknya berubah nggak ya? Nah, kita pindahkan air yang ada di dalam botol ke dalam wadah ini. Nah, sekarang bisa terlihat kan kalau air di dalam botol sekarang dimasukkan ke dalam wadah, jadi bentuknya seperti wadah. Tapi ingat, ukurannya tetap sama seperti air yang tadi ada di dalam botol. Jadi, air ini termasuk benda cair karena ciri-cirinya memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah. Karena air yang tadi di dalam botol seperti botol dan air di dalam wadah seperti wadah, berarti bentuknya berubah-ubah mengikuti tempatnya. Yang ketiga yang akan kita pelajari yaitu benda gas. Benda gas ciri-cirinya memiliki ukuran dan bentuk yang berubah-ubah. Ingat, ciri-cirinya memiliki ukuran dan bentuk yang berubah-ubah. Contohnya seperti udara. Udara kita masukkan, kita tiup ke dalam balon, bentuknya akan seperti balon ya. Dan kalau udara kita masukkan ke dalam ban sepeda, bentuk dan ukurannya akan seperti ban sepeda. Jadi contoh benda gas ada udara dalam balon, udara dalam ban sepeda, dan tabung gas. Sekian materi dari Ustazah. Tetap di rumah ya Ananda Solih-Solihah, jaga kesehatannya. Jangan lupa sholat 5 waktunya dan murojaah hafalannya ya. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.